Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul atau cabang iman. Jadi, kalian akan memahami bagaimana mewujudkan ketauhidan yang benar kepada Allah dan apa saja cabang-cabang iman itu. Nah, apa sih arti iman itu? Nah, iman itu berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yu'minu imanan yang berarti beriman atau percaya. Nah, jadi ketika kita sudah beriman, maka secara tidak langsung kita sudah percaya apa-apa yang dibawa dalam agama tersebut. Jadi kita harus benar-benar meyakini bahwa agama yang kita anut itu memang baik. Nah, adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Adapun Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Jadi ketiga rangkaian tersebut harus jadi satu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, dan apa yang ada di dalam hati harus sama. Kalau di dalam hati kita sudah yakin, maka perbuatannya juga harus menunjukkan perbuatan yang kita benar-benar meyakini ketauhidan itu. Apa yang kita ucapkan nanti berbeda dengan perbuatan itu menurut Imam Syafi'i belum sempurna, karena ketiga rangkaian itu harus jadi satu dan bersamaan. Nah, selanjutnya definisi syu'abul iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qami'ut Tughyan ala menjumati syu'abu al-iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti yang terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 136. Nah, iman yang terdiri dari 6 pilar itu adalah rukun iman. Kemudian terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Nah, rukun iman atau iman yang terdiri dari 6 pilar tadi itu dibagi menjadi 77 cabang iman yang disebut dengan syu'abul iman. Nah, adapun dalil nakli tentang syu'abul iman yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'u wa sab'una aw bid'u wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian macam-macam syu'abul iman. Nah, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Nah, yang pertama ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Ada 30 macam-macam ma'rifatun bil qalbi. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yang kelima iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala, yang keenam iman kepada hari akhir, yang ketujuh iman kepada kebangkitan setelah kematian, yang kedelapan iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan, yang kesembilan iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka, yang kesepuluh mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan
seterusnya kalian bisa membaca sendiri. Jadi ada 30 macam-macam ma'rifatun bil qalbi atau iman yang diyakini dengan hati. Nah, yang kedua macam-macam iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Ada 7 iqrarun bil lisan. Yang pertama membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima berdoa. Yang keenam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk istighfar. Yang ketujuh menghindari bacaan yang sia-sia. Nah, yang ketiga macam-macam amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Ada 40 macam-macam amalun bil arkan. Yang pertama ada bersuci atau taharah, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengqadha sholat. Yang ketiga bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. Yang keempat ada menjalankan puasa wajib dan sunnah. Yang kelima melaksanakan haji bagi yang mampu. Yang keenam beriktikaf dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. Yang ketujuh menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. Yang kedelapan ada menyempurnakan dan menunaikan nazar. Yang kesembilan menyempurnakan dan menunaikan sumpah. Yang kesepuluh menyempurnakan dan menunaikan kafarat, dan seterusnya kalian bisa baca sendiri. Nah, ini lanjutannya dari macam-macam amalun bil arkan yang ada 40 macam. Jadi dimensi dari keimanan itu tadi menyangkut 3 ranah, yaitu yang pertama ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Yang ketiga amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Ma'rifatun bil qalbi tadi ada 30 macam, iqrarun bil lisan ada 7 macam, dan amalun bil arkan itu ada 40 macam. Jadi semuanya ada 77 cabang iman. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.